Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa dan membandingkan saham-saham yang membagikan dividen terbesar pada jadwal pembagian dividen terakhir ini ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita ke screener dulu, kemudian kita ke preset screener, kemudian kita pilih dividen, kemudian highest dividend yield. Nah, di sini ada emiten yang sudah diurutkan oleh Stockbit yang membagikan dividen yield paling besar. Nah, kalau SCP ini dia sudah suspend ya kawan-kawan, jadi nggak ada lagi sahamnya di bursa. Nah, jadi peringkat pertama adalah BSSR, PTBA, dan PUDP di peringkat ketiga. Tapi PUDP ini kalau kalian lihat, dia ini bukan membagikan dividen yang konsisten ya, tapi tiba-tiba. Jadi saya tidak cukup yakin untuk menilainya. Nah, kalian bisa lihat sini dari 2009 sampai 2020 dividennya kecil, sekali tiba-tiba 2023 besar. Jadi saya kira eh, tidak cukup bijak untuk memasukkannya ke dalam daftar. Oleh karena itu, saya di sini akan membandingkan kinerja dari 3 bos atau 3 raja yang memberikan dividen paling besar di IHSG. Yang pertama ada BSSR, kemudian PTBA, dan ITMG. Nah, tiga perusahaan inilah yang sangat loyal kepada investornya, sehingga eh, dari antara ketiga ini, kalau kalian pegang 2020, kalian udah balik modal dari dividen aja tahun ini dan juga sudah mengalami keuntungan yang cukup besar. Sekarang saya akan membandingkan kinerja dari ketiga saham ini, yaitu BSSR, PTBA, dan ITMG. Nah, kita tinggal klik saja pilih salah satu, yaitu BSSR, kemudian kita pilih ke fitur comparison. Nah, kemudian kita pilih saham yang mau kita bandingkan. Kita bandingkan BSSR dengan PTBA. PTBA. BA kemudian ITMG. Nah, jadi kita akan membandingkan saham BSSR, PTBA, dan ITMG di sini ya. Oke, nah, supaya lebih jelas. Oke. Nah, kita lihat di sini dari sisi PE ratio secara TTM atau 12 bulan terakhir, BSSR PE ratio-nya 3,7, PTBA 4,39, dan ITMG 2,54. Jadi secara valuasi PE ratio, ITMG adalah yang termurah dibandingkan dua yang lainnya. Nah, jadi untuk valuasi yang lebih murah dari sisi PER adalah ITMG ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada earning yield. Nah, dari earning yield yang paling besar itu ada di ITMG juga 39,35%. Oke, kemudian kita lihat dari sisi PBV-nya, current price to book value. Nah, untuk BSSR PBV-nya di 2,85 kali. Yang ini kawan-kawan. Kemudian PTBA 1,45 kali dan ITMG 1,11 kali. Jadi secara valuasi ITMG adalah yang termurah sampai saat ini dengan earning yield yang paling besar. Jadi kalau saya punya uang 100 juta dan saya hanya ingin beli satu saham saja dari antara ketiga ini, maka saya akan lebih memilih ITMG kawan-kawan. Kenapa? Karena dari sisi valuasi dia lebih murah, satu. Yang kedua, secara earning yield dia jauh lebih besar daripada PTBA dan BSSR. Nah, kita lihat di sini secara lembar saham beredar, current share outstanding, jumlah lembar saham dari BSSR ada 2,62 miliar, PTBA 11,52 miliar, dan ITMG 1,13 miliar. Jadi yang paling sedikit lembar saham beredarnya itu adalah ITMG. Nah,
Semakin sedikit lembar saham beredar, maka semakin bagus. Kenapa? Karena sahamnya semakin eksklusif gitu kawan-kawan. Semakin mahal dia, semakin sedikit semakin mahal dia biasanya. Nah, tapi bukan berarti PTBA tidak bagus karena jumlah lembar sahamnya beredar. Tidak, kawan-kawan. PTBA sangat bagus dan BSSR juga sangat bagus. Tapi jika dibandingkan dengan ITMG, maka jumlah lembar saham beredar dari ITMG lebih sedikit dari dua yang lainnya. Ini mengakibatkan harga sahamnya dapat terjaga dengan sangat kuat sekalipun ada penurunan harga dari batu bara itu sendiri. Nah, dari segi net profit margin, kita bisa lihat di sini BSSR NPM-nya 8,01%, kemudian PTBA 11%, dan ITMG 19,10%. Jadi, dari sisi net profit margin, ITMG kembali memenangi perlombaan dari antara keduanya. Dari sisi ROE, kita lihat di sini, ROE ini sangat penting kawan-kawan, return on equity. BSSR ROE-nya mencapai 76,49%. Wah, gila sekali nih ya. Ini besar sekali ROE-nya kawan-kawan. Luar biasa ini. PTBA 32%, ITMG 43,53%. Jadi dari sisi ROE, kita bisa nilai bahwasanya BSSR yang unggul dari PTBA dan ITMG. Jauh sekali jarak perbedaannya ya, 76%. Return on invest capital ini juga penting kawan-kawan. Return on invest capital BSSR 68%, PTBA 28 dan ITMG 40%. Oke, kemudian kita melihat sisi ini debt to equity ratio, rasio hutang terhadap modal. Jadi semakin kecil debt to equity ratio maka semakin bagus, artinya utang perusahaan itu sangat kecil dibandingkan dengan modalnya. Nah, di sini dapat kita lihat DER dari BSSR adalah 0,03, PTBA 0,02, sedangkan ITMG 0,02. Jadi dari sisi hutang, ITMG hutangnya paling kecil kawan-kawan. Hutangnya paling sedikit, 0,02 ini ya dianggap tak ada sebetulnya ini, karena kalau dilunaskan pakai kas saja masih kembalian kas ITMG ini. Oke, kemudian kita lihat dari sisi free cash flow. Free cash flow dari BSSR mencapai 700 miliar, PTBA 1,6 triliun, dan ITMG 974 miliar. Dari sisi free cash flow, PTBA yang menjadi unggul dari antara keduanya. Nah, ini kawan-kawan yang paling penting karena kita tadi menganalisa ketiga saham ini berdasarkan dividen yang mereka bagikan. Nah, kalau kita lihat di sini, dividen terakhir yang diberikan oleh BSSR berjumlah Rp349, PTBA 1094 dan ITMG 2660. Nah, yang terpenting harus kita lihat adalah di sisi dividen yield-nya kawan-kawan. Jadi, dividen yield inilah yang angka persenan yang jumlah uangnya benar-benar masuk ke kantong investor langsung. Nah, jadi dari sisi dividen yield, BSSR mencapai 48,27%, PTBA 40,21%, dan TMG 35,45%. Ini berdasarkan pembagian terakhir dari perusahaan masing-masing. Jadi dari sisi dividen yield, yang paling besar adalah BSSR, mencapai 48,27%. Dilanjutkan oleh PTBA dan ITMG. Dari sisi dividen yield, ITMG lebih kecil kawan-kawan di sini 35%. Tapi kalau kita lihat dari sisi konsistensi, maka dua-duanya ketiganya sebetulnya cukup konsisten, tidak pernah absen membagikan dividen. Hanya saja ITMG itu selalu konsisten membagikan dividen 2 kali dalam setahun, sementara PTBA sekali dan BSSR kadang 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali juga. Jadi dia acak kawan-kawan. Jadi dari segi besar dividen yield mungkin BSSR yang unggul sampai pembagian dividen tahun 2023, namun dari sisi konsistensi saya tetap memilih PTBA dan ITMG kawan-kawan. Nah, untuk harga terendah dalam 1 tahun terakhir,
BSSR sempat menyentuh harga terendah di 3.130 dan harga tertingginya di 5.325. Untuk PTBA sempat menyentuh di 2.310 dan tertinggi di 4.200. ITMG harga terendahnya di 22.125 dan tertingginya di 42.350. Biasanya karakteristik saham batubara ini, dia harga sahamnya itu akan melonjak tajam ketika dia memasuki masa ingin membagikan dividen, apalagi pada waktu setelah RUPS. Kemudian kita lihat dari sisi total aset, di sini BSSR memiliki aset sebesar 6,9 triliun, PTBA 36 triliun, dan TMG 33 triliun. Kemudian kita lihat lagi dari sisi ini dari sisi net income, pendapatan bersih atau laba bersih dari BSSR mencapai 2,6 triliun dan PTBA 6,3 triliun dan ITMG 11,3 triliun. Jadi dari sisi net income ITMG lah yang unggul, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perbandingan ketiga saham ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.